Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Barakallah Channel? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilimpahkan rezekinya. Tulislah sholawat di kolom komentar agar rezeki kita senantiasa melimpah serta apa yang menjadi hajat kita cepat terlaksana. Makanan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bagian dari budaya dan tradisi kita. Namun dalam konteks agama Islam terdapat pedoman jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Salah satu hal yang paling dikenal adalah larangan mengkonsumsi daging babi. Dalam ajaran agama Islam, babi dianggap najis dan haram. Sehingga umat muslim diharuskan untuk menjauhi semua produk yang berasal dari hewan tersebut. Pemahaman akan hal ini sangatlah penting. Tidak hanya untuk menjaga ketaatan, tetapi juga untuk menghormati nilai-nilai dan kepercayaan yang kita anut. Berikut adalah beberapa istilah yang sering kita jumpai dalam label makanan beserta penjelasannya. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui untuk membantu kita mengenali bahan-bahan apa saja serta produk yang mungkin mengandung unsur babi. Berikut adalah beberapa istilah yang sering kita jumpai dalam label makanan beserta penjelasannya. Yang pertama, lard. Lard adalah lemak yang diambil dari babi, biasanya dari bagian perut atau punggungnya. Lemak ini juga sering digunakan dalam pembuatan pastry, kue, dan berbagai masakan untuk memberikan rasa yang kaya dan teksturnya yang renyah. Mengingat akan sifatnya yang berasal dari babi, lard juga tidak boleh dikonsumsi. Bahkan ini sudah jelas-jelas tidak dihalalkan bagi umat muslim. Yang kedua, gelatin. Gelatin adalah bahan yang digunakan sebagai pengental atau stabilizer. Dia juga dikenal pengemulsi dalam berbagai produk makanan, seperti permen, yogurt, dan dessert. Gelatin juga dapat berasal dari beberapa sumber termasuk babi. Gelatin yang berasal dari babi seringkali tidak dinyatakan sebagai eksplisit atau dalam label, sehingga perlu mencari produk yang menggunakan gelatin halal atau alternatif nabati seperti agar-agar. Yang ketiga, bacon. Bacon sendiri adalah daging yang diambil dari perut babi yang telah diasinkan dan diawetkan. Bacon populer dalam masakan barat dan sering digunakan sebagai sarapan. Karena bacon jelas berasal dari babi, semua bentuk makanan yang mengandung bacon harus dihindari bagi umat muslim. Maka berhati-hatilah ya dalam memilih produk makanan. Yang keempat, enzim pencernaan. Enzim pencernaan dapat digunakan dalam proses pembuatan makanan, terutama dalam produk-produk olahan seperti keju. Beberapa enzim ini dapat berasal dari minyak babi. Sehingga penting untuk memeriksa label dan berhati-hatilah. Bagi umat muslim, sebaiknya mencari produk yang secara jelas menyatakan bahwa enzim yang digunakan berasal dari sumber yang halal. Yang kelima adalah pork. Istilah ini secara langsung menunjuk pada daging babi.
Semua produk yang mengandung pork, baik dalam bentuk daging segar, olahan, ataupun bahan dalam bumbu, semua itu wajib kita hindari. Karena dalam beberapa produk itu, istilah ini bisa dinyatakan dalam bentuk lain. Sehingga penting untuk selalu waspada dalam memilih komposisi makanan. Yang keenam, stearin. Stearin adalah jenis lemak yang digunakan dalam industri makanan dan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk babi. Dalam beberapa produk, stearin bisa berfungsi sebagai pengental atau penstabil. Sebaiknya periksa label untuk memastikan bahwa stearin yang digunakan berasal dari sumber nabati atau halal. Yang ketujuh, sodium caseinate. Sodium caseinate ini adalah protein yang biasanya diperoleh dari susu, tetapi dapat juga dihasilkan melalui proses yang melibatkan bahan non-halal. Sodium caseinate sering digunakan dalam produk susu dan makanan olahan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah sodium caseinate yang digunakan berasal dari sumber yang sesuai dengan prinsip halal. Yang kedelapan, fatty acid. Asam lemak adalah komponen penting dalam banyak produk makanan, di mana mereka dapat berasal dari berbagai sumber hewani dan nabati. Beberapa asam lemak dapat berasal dari babi, terutama dalam produk olahan. Maka berhati-hatilah untuk umat muslim untuk memeriksa label serta memastikan bahwa asam lemak yang digunakan tidak berasal dari sumber yang haram. Selanjutnya, bahan tambahan makanan atau BTM. Beberapa bahan tambahan makanan seperti pengawet dan perasa dapat mengandung unsur yang berasal dari babi tersebut. Meskipun terkadang tidak disebutkan secara eksplisit, penting untuk berhati-hati serta memilih produk yang memiliki sertifikasi halal. Yang terakhir, bahan olahan. Produk olahan seperti sosis, ham, dan berbagai makanan siap saji lainnya seringkali mengandung daging babi. Pastikan untuk membaca label dengan cermat dan memilih produk yang jelas menyatakan bahwa mereka bebas dari bahan non-halal. Dengan memahami istilah-istilah ini, kita dapat lebih selektif dalam memilih makanan yang sesuai dengan keyakinan kita. Sangatlah penting untuk membaca label dengan teliti dan jika perlu bertanyalah pada produsen serta mengenai bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam produk tersebut. Kesadaran ini bukan hanya membantu kita untuk menjaga kesehatan fisik kita, tetapi juga memperkuat komitmen kita terhadap prinsip-prinsip agama. Marilah kita selalu berusaha untuk memilih makanan yang halal dan berkualitas, serta mendidik diri kita dan orang lain mengenai pentingnya pemilihan makanan dalam konteks keimanan. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan sesuai dengan ajaran agama kita. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi panduan dalam memilih makanan yang halal dan sehat. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.